Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang baru bergabung di channel Bagus Panca. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran agama Islam. Ini pembahasannya pertama manusia dan agama, kedua ma'rifatul insan, ketiga etika, moral dan akhlak, keempat ibadah, kelima syariah dan muamalah. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Yang pertama, menurut agama ada berapa aspek dalam penyebutan nama pada manusia kecuali A. Aspek historis, B. Aspek biologis, C. Aspek kecerdasan, D. Aspek sejarah, E. Aspek sosiologis. Jawabannya D. Aspek sejarah. Kedua, ruh di dalam diri manusia berfungsi sebagai sumber. Jawabannya C. Moral yang baik dan mulia. Ketiga, di dalam agama manusia akan bertanggung jawab atas titik-titik dirinya di akhirat. Jawabannya E. Perbuatannya. Keempat, manusia adalah makhluk paling istimewa. Salah satu ciri manusia yang dikutip dari jawabannya Quran surat 95 ayat 4. Kelima, manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan ke dunia untuk menjadi khalifah. Apa tujuan hidup manusia dunia? A. Menjadi perwakilan. Keenam, keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban dan tanpa ada keraguan sedikit pun disebut C. Akidah. Ketujuh, suatu kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginannya. Quran surat 89 ayat 27 sampai 30 disebut C. Nafsu atau al-hawa. Kedelapan, faktor-faktor kebutuhan terhadap agama dan perannya dalam kehidupan manusia yang benar adalah A. Kebutuhan akal terhadap pengetahuan tentang hakikat terbesar dan tunggal. 9. Dalam konsep apakah fungsi manusia sebagai makhluk sosial? B. Konsep Anas. Ke-10. Asal disebut naus atau logos berdasarkan bahasa A. Yunani. Ke-11. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam kegelapan, yang berbuat demikian itu adalah Allah. Surat Az-Zumar ayat 6. Ketiga kegelapan yang dimaksud ayat tersebut adalah jawabannya D. Habis A, B, dan C betul semua. A. Kegelapan dalam perut, B. Kegelapan dalam rahim, C. Kegelapan dalam selaput yang menutup dalam janin dan rahim. Ke-12, ayat Al-Quran yang menggambarkan proses penciptaan manusia adalah jawabannya A. Quran surat Al-Mu'minun surah 12 ayat 12 sampai 14. Ke-13, zat yang tak terlihat tetapi hakikatnya itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia merupakan pengertian dari B. Ruh. 14, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Surat At-Tin ayat 4 merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada keistimewaan manusia dari segi C. Penciptaan. Ke-15, Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran, dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara, merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berisi mengenai keistimewaan manusia dari segi A. Kemampuan bicara. 16, menurut soal di atas, firman tersebut terdapat dalam surah D. Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Ke-17, ada 4 misi diciptakan manusia di bumi ini kecuali E. Mengerjakan larangannya. 18, hati, akal, dan jasad adalah unsur C. Manusia. 19, manusia mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk mewakili kekuasaannya di sebagai khalifah. Apa yang dimaksud dengan khalifah? A. Perwakilan. 20, fasilitas tambahan yang hanya diberikan kepada manusia yang bertakwa kecuali D. Kemudaratan. Ke-21, sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Berikut adalah pengertian dari D. Etika. 22, etika itu bersifat B. Umum. Jawabannya 23, akhlak berasal dari kata khuluq.
24. Etika dibagi atas dua macam, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. 25. Berikut adalah halal kepada Allah kecuali suudzon. 26. Standar baik dan buruknya moral dapat dilihat berdasarkan adat istiadat. 27. Etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Adalah pengertian etika dari segi B. Istilah. Ke-28. Sebagai cabang pemikiran filsafat, etika bisa dibedakan menjadi dua, yaitu C. Objektivitisme dan subjektivisme. 29. Adapun arti dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Adalah pengertian dari C. Moral. 30. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu B. Mores. 31. Konsep untuk semua bentuk perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah dari segi perkataan dan perbuatan adalah pengertian dari A. Ibadah. 32. Ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah semata-mata disebut ibadah mudhahah. 33. Beberapa sifat yang menjadi ciri-ciri ibadah yang benar kecuali C. Niat judi naik haji, yang merupakan tempat paling tinggi di antara ibadah yang lain. Bahkan Rasulullah SAW menempatkan sebagai tiang agama ialah ibadah sholat. 35. Menahan makan dan minum serta membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari merupakan pengertian dari ibadah puasa. 36. Yang bukan termasuk dia dari rukun ibadah haji, yaitu E. Berpuasa. 37. Berjalan dan berlari kecil dari Safa ke Marwah 7 kali bolak-balik, dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Marwah dengan syarat dan cara-cara tertentu disebut sebagai D. Sa'i. 38. Mengerjakan umrah terlebih dahulu baru mengerjakan haji. Cara ini mewajibkan orang yang melakukan membayar dan merupakan ibadah haji dengan cara tamatu. 39. Orang-orang yang berhak mustahik zakat, yaitu semuanya benar ya, fakir, miskin, mualaf, hamba sahaya. 40. Apa saja hikmah ibadah kecuali E. Pernyataan ABCD benar, semuanya benar nih berarti ya teman-teman. 41. Gampang atau mudah untuk memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras, yaitu seperti judi, artinya maisir, istilah dari kata maisir nih. Tidak ada kezaliman dari penjual atau pembeli, harus rela dan adil. Jawabannya batil, ini pengertian dari batil. Barang yang diperjualbelikan adalah barang haram, ya istilah dari haram. Jawabannya 40. Pertaruhan atau keraguan setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya. Jawabannya gharar. 45. Suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Jawabannya ekonomi. 46. Sistem normal yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Jawabannya syariah. Aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaniah dengan cara yang baik sesuai dengan aturan syariat Islam. Jawabannya B. Muamalah. 48. Sebutkan objek syarat sah jual beli. C dan D benar, yakni berakal dan tidak gila. 49. Yang tidak termasuk cakupan muamalah adalah riba. D. Tidak termasuk ya, sini semuanya termasuk nih. Jual beli dan riba, etika bisnis, hutang, semuanya termasuk. Terakhir, yang tidak termasuk ciri-ciri syariah Islam adalah B. Tidak dinamis. Tidak termasuk ciri-ciri ini, semuanya ciri-cirinya syariah Islam nih. Komprehensif, moderat, elastis, atau fleksibel, tidak memberatkan, graduasi, berangsur-angsur, itu semuanya. Itulah soal pilihan ganda pelajaran agama Islam, pembahasan tentang manusia dan agama.